Salam semada. Kita berjumpa lagi di materi kimia tentang konfigurasi elektron. Minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur atom. Ini akan mempunyai hubungan dengan konfigurasi elektron. Tapi sebelumnya kita lihat dulu KD tentang ini. Di KD titik 3 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menuliskan konfigurasi elektron terluar dari suatu unsur dengan menerapkan asas Aufbau dan larangan Pauli. Dapat menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi elektron, saya mengingatkan materi minggu lalu yaitu struktur atom. Pada struktur atom dijelaskan bahwa partikel penyusun atom itu adalah proton, neutron, dan elektron. Nah, yang mau dikonfigurasi itu adalah elektron. Masih ingat kan anak-anak? Letak elektron itu di mana? Yaitu di kulit atom. Jadi apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah penyebaran elektron pada tiap-tiap kulit atom. Nah, untuk konfigurasi elektron ada 3 aturan yang kita pakai. Yang pertama adalah aturan Aufbau. Aturan Aufbau itu mengatakan bahwa elektron disusun berdasarkan energi atau dimulai dari energi terendah sampai ke energi yang tertinggi. Nah, bagaimana itu energi terendah sampai energi yang tertinggi? Kita buat dulu pola Aufbau. Nah, pola Aufbau seperti pada gambar berikut. Ya. Untuk memudahkan, kalian susun dulu mulai dari urutan 1 susun ke bawah 1 sampai 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa kita hanya sampai 7? Karena periode itu kita kenal hanya sampai 7. Kemudian bagaimana caranya? Kita tembakkan itu secara arah miring dari atas ke bawah. Jadi susunannya itu adalah 1S, sesuai dengan tembakan itu, lihat tembakannya, itu ada 1S, baru 2S, baru 2P, baru 3S, dan seterusnya. Perhatikan itu arah panah, arah tembakan di situ. Jadi elektron itu disusun berdasarkan panah itu. Jadi di situ ada tadi 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Mari kita pahami tentang subkulit dan orbital. Subkulit S 1 orbital, subkulit P 3 orbital, subkulit D 5 orbital, dan subkulit F 7 orbital. Karena jumlah elektron yang dibolehkan di setiap orbital hanya 2 elektron, maka jumlah maksimal elektron pada setiap kulit adalah subkulit S 1 orbital, maka maksimal 2 elektron. Subkulit P 3 orbital, maka maksimal 6 elektron. Subkulit D 5 orbital, maka maksimal 10 elektron. Dan subkulit F 7 orbital,
maka maksimal 14 elektron. Sehingga jumlah maksimal elektron di orbital S 2 elektron, orbital P 6 elektron, orbital D 10 elektron, dan orbital F 14 elektron. Pada KD 4.3 itu dikatakan menentukan letak unsur dalam tabel periodik sesuai dengan konfigurasi elektron. Kalian mungkin ada yang belum pernah melihat tabel periodik ya. Kita lihat di sini ada tabel periodik. Arah yang ke bawah, yang secara vertikal itu namanya golongan. Jadi kalau misalnya dalam tabel periodik kita lihat ada H, Li, itu satu golongan. Jadi arah ke bawah secara vertikal itu namanya satu golongan. Kemudian ada namanya periode, itu secara horizontal. Jadi kalau kita lihat dalam tabel periodik, perhatikan tabel periodik situ, H dan HE itu satu periode, yaitu periode 1. Ya. Jadi kalau secara horizontal itu namanya periode, kalau secara vertikal itu namanya golongan. Golongan itu ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat pada elektron valensinya atau elektron terluar. Jadi golongan itu berdasarkan elektron terluarnya. Misalnya elektron terluarnya 2, berarti golongan 2. Elektron terluarnya 3, itu berarti golongan 3. Kemudian periode ditentukan itu berdasarkan kulitnya. Kulit yang paling terbesar itulah periodenya. Ya, jadi saya ulang, golongan itu dari atas ke bawah, periode itu dari kiri ke kanan. Itu namanya satu periode. Nah, perlu dilihat bahwa golongan dalam tabel periodik itu ada golongan utama, ada golongan transisi. Golongan utama atau disebut dengan golongan A, kemudian golongan transisi itu disebut dengan golongan B, atau kalau golongan utama terdapat di blok S dan blok P, sedangkan golongan transisi terdapat di blok D dan F. Nah, artinya begini, kalau berakhir dengan subkulit S atau SP, maka golongan A. Kalau berakhir dengan subkulit SD atau SF, maka golongan B. Nah, kita akan coba lihat, kita akan masuk ke contoh soal supaya kalian lebih paham tentang bagaimana menentukan golongan dan periode, bagaimana membuat konfigurasi elektron. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tuliskan konfigurasi elektron dan tentukan letaknya dalam tabel periodik atau golongan mana, periode mana unsur berikut. Yang pertama, Cl dengan nomor atom 17. Berarti elektronnya juga 17. Maka kalau kita konfigurasi secara aub-baub, 1s1, S1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. 17 itu ya. Karena P2, di S-nya ada 2, di P-nya ada 6, di 3S-nya ada 2, di 3P-nya ada 5. Nah, itu 17 totalnya. Nah, berarti konfigurasi elektronnya berakhir dengan 3s2 dan 3p5. Maka dia masuk ke golongan 7. Karena 2 tambah 5, 7. Karena berakhir dengan SP, maka golongan 7A. Kemudian periodenya periode berapa? Dia periode ketiga karena kulit paling besarnya adalah 3 atau angka yang paling di bawah itu loh. Angka yang paling bawah itu ada 3P, maka periodenya adalah periode
ketiga. Jadi Cl ini terletak dalam tabel periodik golongan 7A periode ketiga. Ya, kita lihat contoh soal yang bagian B, yaitu 37 RB. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1. Ya. Lihat yang di atas itu 37, pas ya. 37 nomor atom. Yang angka yang elektron itu yang paling atas yang dilihat itu jumlahnya harus 37 karena nomor atomnya 37. Ya. Karena dia berakhir dengan subkulit S, kemudian di subkulit S di atas ada 1, maka dia golongan 1A. Jadi golongan 1A periode ke-5. Ya, angka terbesar paling bawah itu 5, maka dia periode ke-5. Jadi RB itu terletak dalam tabel periodik di golongan 1A periode ke-5. Untuk contoh soal yang bagian C, 26 Fe. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, lihat yang terakhirnya. Berakhir dengan 4S1 dan 4S2 dan 3D6. Berarti golongan 8, kemudian 8B unsur transisi karena berakhir dengan SD. Kemudian periode ke-4 karena angka terbesarnya atau kulitnya di kulit ke-4. Jadi saya ulang, Fe terletak dalam tabel periodik pada golongan 8B periode ke-4. Semoga dengan 3 contoh soal ini kalian bisa paham. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Salam semada.